lagi dalam suasana sekolah minggu online karena adanya pandemi saat ini. Baik, kita mau mulai acara pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian Happy Yaya. Anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita pujikan sekali lagi. Happy Yaya, happy Yaya, aku senang jadi anak Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini karena berkat pimpinan serta penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti ini di tengah pandemi, namun kami masih tetap bisa mengadakan sekolah minggu online Tuhan. Biarlah Tuhan ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu GITC Maranatha Ploso Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati anak-anak kami ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan kesehatan, Engkau berkati mereka di dalam pendidikan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sekolah minggu kami pada hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan puji nama Tuhan sekali lagi dengan pujian hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita pujikan sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Baik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur
tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa, tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Nah, di momentum hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, mungkin adik-adik semua ada yang bertanya begini, loh Pak, kenapa Tuhan Yesus kok naik ke surga, ngapain nggak di sini aja? Supaya kita masih bisa melihat Dia, kan enak kalau sama-sama Tuhan Yesus terus sampai sekarang, kira-kira seperti itu. Nah, adik-adik semua, ayo buka Alkitabnya. Kita lihat Yohanes 14, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Nanti adik-adik akan tahu jawabannya. Nih Pak Danang bacain ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Yesus ngomong begitu ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya untuk menyiapkan murid-muridnya, artinya untuk menguatkan murid-muridnya. Kan Yesus sebentar lagi akan mati, lalu akan bangkit, lalu akan naik ke surga. Murid-murid juga punya pemikiran yang sama seperti adik-adik. Wah, kok naik ke surga, kok nggak di sini aja, kan sama-sama gurunya Yesus kan enak, kira-kira seperti itu. Nah, lalu Yesus memberikan penjelasan. Jangan gelisah hatimu, kata Tuhan Yesus. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, kata Tuhan. Kenapa harus percaya kepada Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat. Nah, bagi siapa? Bagi kita semua, bagi saya dan adik-adik semuanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan Yesus. Nah, aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti ada waktunya aku akan datang kembali. Ini kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama kan dulu pada saat Natal. Nah, nanti ini Yesus kan naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita semua di rumah Bapa. Nanti Yesus datang kembali. Ini disebut sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan menjemput kita semua untuk berada bersama-sama di tempat Bapa. Jadi di sini kita tahu jawabannya. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Maka adik-adik nggak usah takut lagi. Wah Pak, bagaimana dengan orang tua, saudara, Pak De, Bude, nenek, kakek yang sudah meninggal? Kalau meninggal di dalam Kristus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di surga bersama-sama dengan Bapa. Besok kita juga demikian. Pada waktunya nanti, nah, semuanya akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, nanti semuanya yang meninggal, atau yang sudah ada di dalam Tuhan, atau kita yang mungkin masih hidup pada waktu Yesus datang kedua kali itu, kita akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa. Nah, maka sekarang adik-adik nggak perlu takut lagi. Lah, kalau gitu kita sendirian, Pak Danang. Kita sama siapa kok nggak ada Tuhan? Tuhan di surga, saya mau berdoa kepada Dia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Dia mendengar ketika kita berbincang-bincang dengan Dia. Berbincang-bincang dalam apa? Berbincang-bincang dalam doa. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus dengar, Tuhan Yesus tahu. Bahkan Tuhan Yesus nggak meninggalkan kita sendiri loh. Yesus telah memberikan kita semua, yaitu Roh Kudus. Wah, apa itu Pak? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Tuhan Yesus. Tetapi aku akan memberikan penolong yang lain. Nah, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan
kepadamu. Jadi Yesus naik ke surga, dia memberi kita rohnya yang kudus supaya menuntun kita, mengajar kita, lalu kemudian menghibur kita. Lupa Roh Kudus tempatnya di mana, kok saya nggak lihat, kok nggak ada. Nah, mari kita lihat apa kata Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, Rasul Paulus ngomong begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, roh Allah diam di dalam kamu. Di sini adik-adik, ini ada roh Allah di dalam hati kita yang akan menuntun, menolong kita untuk mengerjakan kebaikan, yang akan juga mendengarkan kita ketika kita berdoa dan menyampaikannya kepada Bapa. Di surat Roma, Paulus juga sudah ngomong, Roma 8 ayat yang ke-26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, di sini kita sekarang sudah tahu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat untuk kita semua di rumah Bapa. Kelak Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Lu kita apa enggak sendirian Pak ditinggal Tuhan Yesus? Jangan takut, ada penghibur, ada Roh Kudus, ada penolong yang lain yang datang dari Bapa oleh kehendak dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sekarang di mana roh itu? Ada di dalam hati adik-adik semua, di dalam hati kita. Ngapain roh itu di dalam hati kita? Menolong, menghibur, dan juga mendengarkan, bahkan mendoakan doa-doa yang tidak terucapkan oleh kita. Nah, makanya adik-adik jangan takut, satu. Yang kedua, jangan ragu untuk meminta kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, karena di sini ada Roh Kudus. Terus juga ini menjadi sebuah penguatan bagi kita. Kalau adik-adik merasa, oh aku nggak bisa berdoa Pak, gimana caranya berdoa, aku harus ngomong apa? Nah, ngomong aja kayak kita ngomong sama orang tua kita. Nah, Tuhan kan Bapa kita. Nah, kita bisa berdoa kepadanya. Nah, kita bisa mengungkapkan segala perasaan kita, bahkan nanti kita nggak bisa ngomong nih, Roh Kudus, Roh Allah sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh kita. Nah, adik-adik semua, demikian kiranya kalian semua sekarang menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berani, yang cinta sama Tuhan, yang taat, dan juga memuliakan Allah. Selamat memeringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kalian semua. Haleluya. Tutup acara sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan pujikan satu pujian. Bapa, terima kasih. Teman-teman, saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop. Amplop ditulisi persembahan sekolah minggu. Dan jangan lupa titipkan mama atau papa ya, untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Oke, berikan yang terbaik ya. Tuhan memberkati.